Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Bapak Ibu, terima kasih untuk Bu Maria Kulam yang menyediakan tempatnya pada kesempatan ini. Sebenarnya kita bincang-bincang santai saja untuk menyusun jadwal kitanya bisa menjadi melek braille. Jadi ada tindak lanjut yang harus dilaksanakan untuk membangun yang namanya perhatian fokus kepada objek penyuluhan kita itu, yaitu orang disabilitas netra. Jadi kami yang penyuluh PNS itu dari 37 kuskupan itu diberikan kesempatan untuk melaksanakan mendapat pelatihan mahir braille. Nah, itu akan saya bagikan ke Bapak Ibu yang berminat untuk belajar. Jadi kita melek braille itu bukan kita belajar menyentuh huruf braille-nya, tetapi kita membaca huruf braille-nya. Karena kita yang awas itu membaca. Kalau yang netra itu dia membaca dengan menggunakan sentuhan huruf braille. Nah, tidak sulit sebenarnya menghafalkan itu, tetapi yang membuat kita akan sulit nanti itu membacanya jika kita tidak memahami tanda-tanda bacanya. Karena hurufnya itu kan titik-titik ya. Nah, dia hanya 6 titik saja itu. Jadi Louis Braille itu menemukan huruf Braille itu ketika dia itu matanya itu ya, dia kecelakaan lalu mengalami kebutaan. Setelah itu akhirnya dia membuat 6 titik seperti sandi Morse, tapi bukan sandi Morse. Jadi dia membuat 6 titik, jadi titik-titik itu ada artinya. Nah, nanti setelah kita makan siang, nanti kita akan lebih perdalam lah, 1 jam lah nanti. Nanti saya akan mencoba memberikan caranya untuk menghafal, itu mudah. Karena itu kan ada 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kita mulai nanti itu dari huruf A sampai Z. Nah, kalau memang kita setelah itu kita susun jadwal kapan lagi mau belajar. Yang penting kita bisa melek braille lah untuk membantu disabilitas netra itu yang ada di lingkungan kita atau di paroki kita nanti. Karena perhatian kita itu kepada kaum disabilitas itu agak minim. Kita kepada kaum awas saja. Fasilitas-fasilitas pun yang kita berikan kepada mereka juga minim kan. Misalnya untuk jalan untuk orang menggunakan kursi roda aja kita tutup tuh. Ya kan? Ada juga paroki itu terlalu tinggi dia. Ngeri kan? Wah, tinggi. Lalu bagaimana dia mau naik kan? Atau liftnya sering dipakai oleh orang yang bukan lansia atau disabilitas. Jadi mereka bingung kemana arahnya kan? Dan sebenarnya kaum disabilitas itu sebenarnya tidak mau tergantung dengan kita kalau kita sudah ajarkan. Nah, jadi dengan melek braille itu kita ingin mendata berapa sih di paroki-paroki. Sebenarnya pada hari ini kita minta dari perwakilan paroki-paroki itu untuk saling sharing itu berapa sih jumlah umat yang disabilitas netra. Nah, karena untuk disabilitas rungu itu nanti kami tahun depan lagi akan BIMTEK untuk bahasa isyarat. Nah, jadi minimal kita ya mahir dasarnya lah. Karena kalau dasarnya udah mahir kan nanti bisa pengembangan. Nanti ada bukunya. Cuman bukunya lebih bersifat sejarah braille-nya. Nanti saya sharekan kepada yang hadir hari ini. Kalau yang belum hadir enggak saya sharekan untuk apa juga gitu. Artinya apa? Karena bahan ini kita sharekan ke Bapak Ibu yang mau belajar itu supaya nanti Bapak Ibu bisa juga nanti mentransfer knowledge-nya itu kepada peserta penyuluhan yang mungkin punya kemampuan juga. Karena kita ini kan mentransfer. Jadi tidak hanya kita yang tahu, bisa jadi nanti di lingkungan Bapak Ibu yang akan mungkin ada yang cepat nangkap kan. Oh gini. Bahkan ada yang bisa belajar sebulan dia bisa menyentuh kan. Nah ini. Nah, makanya nanti terima kasih ke Bu Maria Kulam yang memberikan tempatnya. Nah, nanti kapan kita bisa ketemu ya, mungkin berkeliling di rumah kawan-kawan. Nah, sebenarnya tidak mesti harus dipersiapkan makanan, minuman kan. Kita bawa sendiri pun juga enggak masalah. Cuman Bunda nih karena merasa tempatnya dipakai untuk awal,
Karena memang udah lama ya Bunda ya, waktu di gereja saya bilang kita harus ngumpul nih untuk membuat rencana penyuluhan kita untuk jangka pendek dan jangka panjang. Dulu ada pertemuan tahun lalu ya, kalau tidak salah kan, kita merencanakan coba kita buat yang namanya camping remaja Katolik. Nah, camping remaja Katolik itu penting kan? Kita siapkan dia misalnya 3 hari 2 malam, angkatan pertamanya dia nginap di gereja, tapi benar-benar berkemah, bukan dia nginap di, ya kan kemah tempat kita rata-rata gereja kan tinggal kita buat kemah, ya di kapling kan, mereka berkemah. Ya untuk menciptakan disiplin lah, dan masing-masing paroki itu ngirim 20, putra 10, putri 10, kita buat penjelajahan rohaninya 88 ya kan. Nah kita panitianya ya kan. Saya tuh Pak, dari dulu sampai kini itu Belum terjadi kan. Dia saya udah masukkan di programku jelajah rohani. Tapi karena enggak sepaham di otak tuh Pak tentang kayaknya mereka memikirkan camping rohani itu Terlalu ribet kan? enggak masuk. Jadi dia biasa sekarang enggak setindaklanjuti. Iya. Saya tuh maunya sebelum mereka ke Nyarumpo kita sudah harus mulai dulu Pak. Kan? Betul. Tapi saya sejalan dengan Pak Ian karena senada otak tuh oh gini teknisnya begini. Ya. Saya tuh hanya minta restu aja Pak sebenarnya kemarin. Kalau restu oh boleh Bu, apalah nyaman. Apa Ini tuh dah. Bunda, saya enggak tahu. Yang ini. Nah, camping rohani tadi. Rohani. Camping rohani. Apa yang langsung menyerang tadi itu maksudnya? Kan nanti pertemuan kan Nyarumpo Juli kan. Itu yang dipilih. Waktu DPP waktu itu enggak ini kan waktu itu kan masih istilahnya Homkap. masih dengan DPP, apakah enggak dihitungkan dengan Kan itu kan memang, ya saya pikir kan Bidangnya kan siapa waktu itu kalau bidang itu kan ke Pak Tadius. Karena kita kan kita tidak bisa mengambil kapling Pak Tadius. saya ajukan ke Supardian. Sebenarnya tahun ini mau direalisasikan, karena kan waktu itu pembicaraan dengan Bunda itu kan waktu tahun lalu. Oh iya Bu, itu saya senang lah. Kita buat waktu pas liburan. Anan, saya lihat sih pas sore ini dia agak suka terobosan dia. Kita Coba itu kan nanti panitia kan kapan kerjanya lah ya otaknya bagus Bapak soalnya kita nih. sampai nggak tapi kadang-kadang pada nyambung ya gitu ya mantep lah kita udah karena camping rohani itu kita buat, nanti kita giliran. Kalau misalnya nanti keluarga Kudus mau buat, nanti 2 tahun lagi pindah ke sana gitu, pindah-pindah. Tapi di kota aja mereka itu, karena supaya remaja kita itu mengenal kan. Lalu di situ mereka juga kita ajak untuk berlomba. jadi bukan mereka tuh duduk diam ya dengan kita suci dalam camping itu dalam bermain Iya. Interaksi. Iya. manajemen resiko masuk Ada outboundnya, Dia kita sebagai pembuka jalannya ya enggak? ada penjelajahannya. untuk ada tema jadi nggak hanya jadi Dia mandiri, masak sendiri, pramuka. Tapi kita lebih khusus. Kami dulu tuh mereka tuh menjelajah ke lingkungan. Nah, bisa. Itulah penjelajahan rohani tadi itu. Jadi mereka tuh bawa bibit tanaman, nanti di mana mereka tanam gitu. Dan lokasi paroki BMJ ini sangat cocok gitu. Pas. Pas gitu. Dari Kayak pas lingkungan juga, mau lingkungan yang bagaimana suasananya. aman kan Pak? Aman kita kan Kita enggak di tengah-tengah kota, di pinggiran kota. Kita lingkungan yang tanah kosong apa maksudnya kayak kebun-kebun masih hutannya masih ada sisa itu nanti mereka kan dalam kebutuhan itu kan ada lingkungan. Ya. Nanti setiap peserta kita suruh buat bibit mereka tanam. Betul. Mereka yang miara sepanjang itu. Itu sesuai dengan SE Menteri Agama tuh. Tapi enggak aku sih sejalan Pak yang cara depan udah daripada aku mikirkan. Aku diam. kami kemarin tuh kerja sama Boleh kita pikirkan Saya itu. tahu Pak ya. Soal ada yang kerjaan tuh didatangi itu tempat mereka menjelajah tadi itu. enggak kalau ini enggak usah dulu lah kita misalnya di lingkungan kan kita Tidak buat izin sesuatu. Mbak, izin karena mereka melewati Ya, yang memang ngapain mereka namanya ini. camping tuh kita harus izin dengan LPS 5 bahwa kita ada kegiatan dengan konsep barat. Coba dalam tata caranya tuh. Cuman mereka tuh enggak ribet kali di pikirannya. Udah enggak ribet Itu Pak. kan ada yang mengurusinya Bang. Kita nih lah yang ngurusinya. Nanti pos 1 itu tentang apa? Iya. Baca banyak Bang kolaborasi tuh. Dari belakang udah. Kami anak
sini nanti kata orang mau dia aja katanya. Oke lah, baiklah. Karena udah jam 12, kita doa malaikat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya pantaslah kami menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur kami dapat berkumpul di rumah Bunda Maria Kulam ini. Semoga apa yang kami bicarakan ini untuk mempelajari Braille dapat selalu Engkau sertai dan Engkau berkati. Berkatilah makanan yang telah dihidangkan oleh Bunda Maria Kulam ini. Semoga makanan ini berguna bagi kesehatan dan jasmani kami. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.